atas bagi Raja dan segala Raja, Yesus Kristus namanya yang layak terima pujian kita pagi hari ini. Haleluya. Katakan bersama-sama, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, makhluk dan keselamatanku, Dia menolongku, yang beri hidup. Kau yang berdaya, seluruh semesta sujud menyembah. Bersama-sama serukan, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, tunjuk kasih anugerahmu, tetap berbulan mulia, masyurlah perbuatanmu, kau menyelamatkan hidup, kasih-Mu tiada tara, bertata Tuhan Rajaku. Dan imanku berkata, Engkau Raja segala Raja, berkuasa atas hidup kami, terpujilah nama-Mu Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, makhluk dan keselamatanku, Dia menolongku, yang beri hidup. Kau yang berdaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah pelakukanmu, mujizat telah terjadi, tunjuk kasih anugerahmu, tetap berbulan mulia, masyurlah perbuatanmu, kau menyelamatkan hidup, kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Inilah semangat orang-orang salehmu ya Tuhan. Kami terus memegahkan Engkau, kami terus meninggikan Engkau, kami terus mengasyurkan Engkau Tuhan. Haleluya. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah
jemaat yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, dan diakonia dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Juru selamatku,
Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali di minggu pertama di bulan Maret 2021 ini bersama dengan GBI God Zone yang beribadah waktu yang lalu adalah di Hotel Grand Suri, BSD Tangerang Selatan. Saudara, kita sudah memasuki bulan ketiga, sudah hampir setahun masa pandemi COVID-19 ini. Tetapi biarlah Tuhan yang meredakan semuanya dan juga yang menyebarkan vaksin-vaksin sampai ke seluruh penjuru Indonesia. Kita berdoa itu agar supaya programnya bisa sukses, karena Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang menyuruhnya. Saudara, mari kita lihat apa yang Tuhan katakan untuk minggu pertama. Dan saudara sediakan perjamuan kudus, karena kita akan memasuki perjamuan kudus di minggu pertama ini, di bulan Maret ini. Saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa, biar Engkau berfirman kepada kami, menuntun kami, supaya kami ada di dalam rancangan rencanamu, ada di dalam kehendakmu, ada di dalam jalan-jalanmu Tuhan. Kami tidak menyeleweng daripada jalanmu, dari peraturanmu, ketetapan, ketentuan Tuhan, firman-firmanmu yang telah Engkau berikan kepada kami. Bapa, tuntun kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga kami kuat untuk terus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, menyelesaikan sampai ke ujung akhir dari masa pandemi COVID-19 ini, bahkan sampai kami menghadap kehadirat Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, untuk hari-hari ini kami mau menghitung hari-hari ini, sehingga hati kami mempunyai hati yang bijaksana. Dalam nama Tuhan Yesus kami minta pengurapan Engkau Tuhan. Hamba-Mu diurapi dan Engkau berbicara melalui mulut bibir hamba-Mu, juga seluruh jemaat yang mendengarkan renungan ini Tuhan, biar Kau menjamahnya di dalam nama Tuhan Yesus dan kuduskan perjamuan kudus kami, sehingga mendatangkan berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Bagaimana kabar saudara? Dan saya mengharapkan saudara dalam keadaan baik-baik semuanya. Mari kita saudara lihat apa yang akan Tuhan katakan. Ini merupakan seri Kerajaan Allah yang ke-21 yang saya bagikan untuk saudara. Saya masih memegang subtemanya dengan prinsip-prinsip Kerajaan Allah bagian kedua. Saudara, ini banyak sekali prinsip-prinsip Kerajaan Allah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada saudara dan saya melalui firman-Nya, melalui kitab suci, melalui pelayanan Dia 2000 tahun yang lalu, melalui kejadian-kejadian yang terjadi di dalam pelayanan Tuhan Yesus itu. Kita akan belajar bagaimana kalau kita melaksanakan prinsip kerajaan Allah yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya itu menjadi daging atau menjadi kenyataan di dalam hidup kita. Amin. Saudara mau? Semua firman-Nya yang telah difirmankan kepada saudara dan saya itu terjadi di dalam hidup kita. Haleluya. Saudara, mari kita lihat saudara. Saya ambil satu perikop dari Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan 44. Di dalam ayat-ayat ini, di dalam firman-firman ini, saudara, banyak sekali Tuhan Yesus mengajar kepada kita mengenai prinsip kerajaan Allah. Saat ini saya akan membagikan nanti 4 di dalam perikop ini. Mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu yang tepat. Saudara, mari kita baca Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan 4 terlebih dahulu. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit, yaitu Lazarus. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Saudara garis bawahi ayat 4 ini dan ingat-ingat. Penyakit itu tidak akan membawa kematian. Tuhan Yesus sudah dikasih tahu ada yang sakit. Tetapi Tuhan Yesus dalam ayat 6, saudara bisa baca, perhatikan ayat 4 terlebih dahulu. Penyakit itu tidak akan membawa kematian. Dia perkatakan
dia ketahui nanti setelah peristiwa ini terjadi. Padahal di tengah-tengah peristiwa ini apa yang terjadi? Lazarus mati. Ya, kalau kita baca terus. Tetapi Tuhan Yesus menyatakan bahwa penyakit itu tidak akan membawa kepada kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Saudara berani? Seluruh peristiwa dalam hidup saudara yang akan mendatangkan keburukan, saudara berkata, peristiwa buruk ini tidak akan terjadi membawa kematian. Di dalam hal pekerjaan saya, keuangan saya, sakit penyakit saya, hubungan keluarga saya, pelayanan saya, harapan saya, pekerjaan saya, dan segala-galanya. Ini tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Walaupun pada kenyataannya, kok tambah lama tambah sulit ya, tambah susah ya, tambah mandek, tambah kelihatan jalan buntu. Tetapi apakah saudara berani mengatakan ini? Tuhan Yesus sudah tahu mengatakan ini. Kalau kita ada di dalam prinsip kerajaan Allah, kita akan berani mengatakan ini. Karena kerajaan Allah menjanjikan bukan soal makanan dan minuman, tetapi damai sejahtera, kebenaran, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah. Kebenaran, tidak ada kesalahan. Karena seluruh kesalahan kita telah Yesus tanggung di atas kayu salib. Seluruhnya, sehingga seluruh kesalahan saudara dan saya kita harus taruh di bawah kaki Yesus di depan kayu salibnya. Sehingga Tuhan Yesus yang akan menanggung semuanya. Saudara, kita teruskan. Tuhan Yesus sudah dikasih tahu ada yang sakit, tapi dia bilang, setelah itu perhatikan ayat 5 sampai dengan 7. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Perhatikan ayat 6. Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat itu. Saudara, pada waktu saat saya membaca perikop ini, berpuluh-puluh kali saya sudah membaca perikop ini. Tetapi selalu waktu-waktu yang lalu, waktu saya belum diberi pengertian mengenai prinsip kerajaan Allah, saya selalu gregetan, kalau kata orang Tionghoa. Kesel gitu. Kenapa Tuhan Yesus udah tahu orang sakit, masih tinggal 2 hari di tempat itu? Bukannya buru-buru gitu. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi Lazarus, Maria, dan Marta ini. Tetapi kenapa Tuhan Yesus sengaja 2 hari tinggal di tempat itu? Coba saudara percaya atau tidak? Tuhan Yesus itu sudah tahu apa yang akan terjadi nantinya. Setelah itu, dia sangat tahu pasti. Tahu dan sangat tahu. Karena dia sudah melakukan prinsip kerajaan Allah di dalam pelayanannya. Dan Tuhan Yesus waktu melayani di dunia ini masih ada kealahannya. Sehingga dia tahu semuanya di dunia ini yang akan terjadi. Saudara dan saya kalau ada di dalam lingkup kerajaan Allah, kalau saudara dan saya setiap hari melaksanakan prinsip kerajaan Allah, maka kita akan mengetahui apa yang telah Tuhan rancangkan kepada kita. Kebaikan apa, kehebatan apa, berkat apa, ya pelepasan apa, kesembuhan apa, ya semuanya akan Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Saudara, kita akan lihat apa prinsip yang Tuhan Yesus telah laksanakan di dalam dunia ini. Yang pertama, prinsip yang pertama, prinsip kerajaan Allah yang pertama. Perhatikan ayat 4. Mendengar kabar itu, dan ia berkata, atau dengan kata lain, dia berfirman, dia menyatakan perkataan daripada surgawi, perkataan daripada Bapaknya. Karena apa? Tuhan Yesus setiap waktu di dalam pelayan dia berkata, apa yang kukatakan berasal daripada Bapakku.
Apa yang kulakukan, aku disuruh oleh Bapakku. Aku adalah dari Dia, dari Bapakku asalnya. Itu kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah waktu dibawa ke muka bumi oleh Tuhan Yesus, Dia diutus oleh kerajaan Allah, oleh Bapaknya, datang ke dunia ini menjadi 100% Allah, Tuhan 100% manusia. Untuk apa Dia menjadi 100% Allah? Supaya Dia bisa memperlihatkan prinsip kerajaan Allah. Dan semua apa yang kerajaan Allah bisa lakukan di dalam kerajaan dunia ini. Walaupun bertentangan. Bertentangan seperti bumi dan langit, saudara. Jadi, dari surga dikatakan oleh Dia karena daripada Bapaknya. Jadi firman harus diperkatakan kalau ingin firman itu menjadi daging atau menjadi kenyataan. Dan apa yang dikatakannya tidak akan membawa kematian. Saudara mau perkatakan hari-hari ini? Saudara, kalau Tuhan Yesus belum tahu ke depannya bagaimana, pasti Dia tidak akan perkatakan. Tetapi karena Tuhan Yesus sudah tahu, maka Dia perkatakan apa yang Dia ketahui, walaupun masih masa yang akan datang. Apa yang sudah mati dalam hidup saudara dan saya, katakan tidak akan membawa kematian. Katakan pekerjaan saya, walaupun deadlock, walaupun mungkin kecil-kecil, tetapi tidak akan membawa kematian. Amin. Keuangan saya tidak akan membawa kematian. Saudara perkatakan hari-hari ini. Hubungan keluarga saudara tidak akan deadlock membawa kematian. Amin. Yang mau mati, pelayanan saudara, katakan pelayananku tidak akan mati. Sakit penyakit yang akan membawa kematian, katakan sakit penyakitku tidak akan membawa kematian. Harapan saudara yang sudah mati, yang sudah putus asa, katakan hari-hari ini, aku masih mempunyai harapan di dalam Yesus. Katakan dan katakan tidak akan mati, bahkan akan menyatakan kemuliaan Allah. Injil kerajaan Allah atau prinsip kerajaan Allah terjadi di dalam hidup saudara dan saya, menjadi daging, menjadi kenyataan jika kita perkatakan. Iman tanpa tindakan adalah nol. Tindakannya apa? Perkatakan. Ayat 8 sampai dengan ke-10. Mari kita lihat selanjutnya. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Perhatikan saudara ayat 9. Ini ada satu prinsip kerajaan Allah yang terselip, yang tersembunyi di ayat ini, yang akan kita perhatikan dan akan kita buka. Perhatikan, jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Maksudnya siang hari ini. Hidup kita dari pagi, siang, sore, sampai malam itu ada 12 jam. Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya pasti terantuk. Kakinya karena terang tidak ada di dalam dirinya. Prinsip kedua, yang pertama, perkatakan firman Tuhan. Prinsip yang kedua, dalam ayat 8-10 mengatakan, Tuhan Yesus itu dulu mau dilempari dengan batu di daerah rumah Maria, Marta, Lazarus di Yudea. Tapi apa jawab Tuhan Yesus? Ini prinsip kerajaan Allah. Di dalam hidup kita, pada waktu kita hidup bergerak selama 12 jam itu, di pagi, siang, sore, sampai malam hari, sampai engkau tidur kembali, engkau bisa memilih mau berjalan di siang hari. Maksudnya hidup saudara, kelakuan saudara, pikiran saudara, keinginan saudara, hati saudara, apakah berjalan dalam firman Tuhan atau tidak.
Jadi yang kedua, berjalan dalam firman Tuhan supaya kita tidak terantuk kepada batu. Firman Tuhan, kalau melaksanakan prinsip kerajaan Allah, berjalan dalam terang firman Tuhan, kita tidak akan takut. Apa yang ditakuti saudara hari-hari ini? Laksanakan firman Tuhan, percayai, iman, yakini firman Tuhan dengan keyakinan kita bahwa ini adalah prinsip kerajaan Allah. Aku berjalan dalam firman Tuhan. Selalu saya katakan, rencanamu indah Tuhan, kehendakmu baik bagiku Tuhan, rancanganmu sempurna Tuhan, dan jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Amin saudara. Itu adalah rencana Tuhan. Sehingga kita harus katakan di dalam hidup kita, atau kita harus berjalan dalam terang firman Tuhan. Kita teruskan lagi ayat 11. Demikianlah perkataannya. Sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Sebenarnya Tuhan Yesus sudah tahu Lazarus itu mati, tetapi dia katakan tidur. Ini perkataan lagi. Orang lain bilang, udah matilah usahamu, udah matilah pekerjaanmu, udah matilah keuanganmu, udah matilah harapanmu. Penyakitmu akan membawa kematian. Hubungan keluargamu sudah mati. Sakit penyakitmu membawa kematian. Sekarang katakan, bukan mati, tetapi tertidur. Karena kalau tertidur, maka bisa bangkit kembali. Kalau tertidur, bisa tidak mati. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, kalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita sekarang kepadanya. Ayat 16. Ini tragis sekali saudara. Padahal Tuhan Yesus sudah berkata, supaya kita belajar percaya. Kalau kita percaya, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi si Thomas berkata apa? Ayat 16. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Saudara, lihat bagaimana berlawanannya. Prinsip kerajaan Allah dan kerajaan dunia atau duniawi sangat bertolak belakang. Secara pikiran nalar, ini yang dikatakan oleh Thomas bin Didimus. Dia memakai prinsip dunia, tetapi Tuhan Yesus memakai prinsip kerajaan Allah. Saudara, hari-hari ini, saudara dan saya, di dalam masa pandemi ini, di dalam masa kesulitan ekonomi ini, biarlah terus memakai prinsip kerajaan Allah. Saya suka dengar kesaksian dari istri saya juga, ya, mengenai ini. Saya juga disingkapkan juga. Dia tadi juga berkesaksian. Biarlah kita nggak usah terlalu banyak berpikir atau belajar atau mengajar orang untuk banyak melakukan ini itu. Karena Tuhan memberikan akal kepada kita. Amin. Saya aminkan, saudara. Itu yang istri saya intinya berkata kepada saya. Karena Tuhan memberikan akal kepada kita. Biarlah hari-hari ini kita memakai prinsip kerajaan Allah, bukan prinsip dunia. Kita harus mikir, kita harus berkata apa, kita harus begini, kita harus begitu. No, tidak. Biar serahkan kepada Tuhan. Tuhan, sampai saat ini aku tidak tahu jalan apa yang akan Engkau berikan kepada kami. Tidak tahu Tuhan, sedikit pun juga. Tetapi kami yakin Engkau mempunyai 1001 jalan. Kami punya 101 jalan. Tetapi Engkau punya 1001 jalan. Belajarlah percaya prinsip kerajaan Allah yang ketiga.
yang saudara dan saya harus lakukan di dalam hidup kita. Yang pertama, perkatakan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Ya, di dalam hidup kita. Yang ketiga, belajarlah percaya. Berjalan dalam firman Tuhan yang kedua. Dan yang ketiga, belajar percaya. Setelah kita berjalan dalam firman Tuhan, kita masih tetap harus belajar percaya. Karena walaupun kita berjalan dalam firman Tuhan, kita sering ragu-ragu, kita sering mencurigai Tuhan. Tuhan, kok begini ya? Tuhan, kok belum terjadi ya? Tuhan, kok seperti ini ya? Kita harus belajar percaya. Lihat ayat 16 tuh, tragis. Pergi, mati bersama-sama dengan dia. Nggak ngerti, nggak percaya Thomas, nggak ada iman, nggak ada kepercayaan sama perkataan Tuhan Yesus, tidak percaya kepada perkataan Tuhan Yesus. Padahal dia tiap hari, Thomas itu ikut Yesus, tiap hari lihat mujizat, tiap hari dengar khotbah Tuhan Yesus. Tapi kedegilan hati saudara dan saya, kedegilan hati Thomas bin Didimus, dia tidak mau belajar percaya. Walaupun sudah melihat dengan matanya sendiri. Selama terus dia mengikuti Yesus, dia melihat mujizat demi mujizat. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 ikan dan 5 ketuk roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang. Tuhan Yesus menghardik angin ribut. Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat, tetapi tidak percaya. Kedegilan hati kita, tidak mau belajar percaya. Bangsa Israel di padang gurun, lihat, merasakan mujizat demi mujizat terus menerus. Bahkan makanannya pun dikasih oleh Tuhan. Dia tidak pernah menabur, tidak pernah menghasilkan apa-apa. Tetapi berkali-kali bangsa Israel bersungut-sungut, ngomel, mencurigai Tuhan, bahwa Tuhan tidak baik kepada dia, bahwa Tuhan jahat, bahwa Tuhan akan membunuh dia di padang gurun. Untuk apa katanya menggali kuburan di padang gurun? Lebih baik aku mati di Mesir katanya. Saudara bayangkan, padahal mujizat demi mujizat. Kita setiap hari saudara dan saya melihat mujizat. Tetapi apakah kita bisa belajar percaya atau tidak kepada Tuhan? Hari-hari ini biarlah walaupun kita tidak melihat, tetapi kita belajar percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus dalam ayat 15 sebelumnya berkata, belajar percaya. Thomas bin Didimus tidak mau belajar percaya. Saya masih sedang belajar untuk percaya juga kepada firman Tuhan. Saudara, nggak tahu Tuhan mau melakukan apa. Tetapi saya sama istri saya bergandengan tangan setiap malam, setiap pagi, bahwa aku percaya bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Tuhan pasti memberikan masa depan yang gilang gemilang, penuh pengharapan. Saudara, prinsip pertama, perkatakan firman Tuhan. Yang kedua, berjalan dalam terang firman Tuhan. Ketiga, belajar menjadi percaya kepada firman Tuhan. Yang keempat, kita tutup dengan yang keempat. Kata Yesus kepada Marta, sebenarnya banyak sekali prinsip kerajaan Allah ada di dalam perikop ini. Nanti saya akan bagikan lagi kepada saudara di dalam yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya. Banyak sekali saya menemukan pada waktu saya saat teduh belajar membaca firman Tuhan. Sekarang saya selalu mencatat di mana ada prinsip kerajaan Allah yang diajarkan oleh firman Tuhan di dalam hidup saya. Yang keempat, ayat 23 dan 24. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Itu prinsip dunia. Saudara, saudaramu akan bangkit. Kapan? Selalu kita tanya. Nanti, kata Marta, waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Tidak. Tuhan Yesus meyakini, now, sekarang, dia sudah bangkit
di alam roh. Amin. Sekarang kita tidak akan mati, kita akan hidup. Kapan saudara terima berkat? Sekarang aku terima berkat. Telah tersedia. Kalau iman kita tetap teguh, maka kita akan terima kenyataan. Tadi sudah belajar, harus belajar percaya. Tetapi sebelumnya, harus berjalan dalam firman Tuhan. Tapi sebelumnya lagi, perkatakan firman Tuhan. Percaya bahwa sekarang sudah ada berkat. Percaya sekarang ada kesembuhan. Percaya sekarang ada pemulihan. Percaya sekarang ada kecukupan. Percaya sekarang ada damai sejahtera. Percaya sekarang ada sukacita. Percaya sekarang ada harapan. Percaya putus asa akan bangkit kembali. Yang tertutup akan terbuka. Yang buntu akan dibukakan jalan kembali. Tekanan akan menjadi kelepasan. Terbelenggu akan terbebaskan. Karena itu adalah pelayanan kerajaan Allah dari Tuhan Yesus di muka bumi ini. Bahkan yang kusta ditahirkan, yang berdosa ditahirkan. Segala sesuatu yang dikatakan di kerajaan surga awalnya tidak kelihatan. Kapan? Dengan iman percaya, saudara dan saya, maka akan terjadi. Tetapi harus berjalan dalam terang firman Tuhan dan belajar percaya. Tundukkan kepala. Saya mau bawa untuk saudara. Tuhan Yesus, kami semua masih belajar Tuhan. Kami semua masih membaca firman Tuhan. Kami semua masih merenungkan firman Tuhan setiap hari dalam hidup kami. Tetapi biarlah firman Tuhan itu mengubah kami. Berkat terbesar yang Engkau berikan kepada kami bukan soal makanan dan minuman, bukan soal keuangan, tetapi soal kebenaran firman Tuhan yang akan mengubah hidup kami dari yang jelek menjadi yang baik, dari yang putus asa menjadi punya pengharapan, dari yang mempunyai jalan buntu menjadi terbuka, dari yang miskin menjadi kaya, dari yang tidak diberkati menjadi keberkatan, dari yang sakit menjadi sembuh, dari yang kusta menjadi tahir, dari yang mati menjadi bangkit kembali. Karena Yesus telah mengalahkan di atas kayu salib. Tuhan, kami sudah ada di zona Engkau. Kami sudah ada di God zone saat ini. Karena kami melaksanakan firman-Mu dan kami percaya firman-Mu akan terjadi di dalam hidup kami. Dan kami telah ditebus oleh darah Yesus. Sehingga kami ada di area Engkau Tuhan. Kami ada di Goshen. Sehingga semua malapetaka, apapun yang ada di dalam dunia ini tidak akan menimpa kami. Karena kami ada di dalam lingkup Engkau. Kami ada di daerah Engkau. Kami ada di God zone Tuhan. Kami ada di daerah-Mu saat ini. Karena kami mau perkatakan firman-Mu. Kami mau berjalan dalam terang firman-Mu. Kami mau berjalan, mau belajar percaya Tuhan akan firman-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua anugerah berkat limpah rahmat yang Kau berikan kepada kami. Kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus Tuhan. Biar kuduskan kami, sucikan kami Tuhan dari segala macam kesalahan dan dosa kami. Sehingga perjamuan kudus ini, darah Yesus dan daging Tuhan Yesus membawa berkat bagi kami. Saya mengundang seluruh jemaat setiap dalam bulan pertama, setiap minggu pertama di dalam minggu pertama di setiap bulan, mari kita saudara mengambil perjamuan kudus. Yang punya ganjalan, sakit hati, dendam, marah kepada saudara-saudara kita, lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga perjamuan kudus ini mendatangkan berkat dan bukan mendatangkan kutuk. Perjamuan ini hanya boleh diikuti oleh jemaat yang berusia di atas 12 tahun ke atas. Anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun dilarang untuk mengambil perjamuan ini. Dan atau yang telah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus dan sudah bertobat. Saudara, marilah kita angkat roti kita di tangan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus.
Pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mari ucapkan syukur dari mulut kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau engkau tidak mati di atas kayu salib, mengorbankan seluruh tubuh dan darahmu sampai tetes darah terakhir, kami tidak akan melihat lagi surgawi di dalam hidup kami, di dalam dunia ini dan seterusnya. Kami tidak akan mungkin lagi kembali ke rumah Bapa di surga. Tetapi Engkau telah memberikan jalan kepada kami Tuhan, untuk kami kembali kepada Taman Eden. Kami tidak lagi mau ada di dalam dunia ini yang dikuasai oleh si iblis, tetapi kami mau kembali ke rumah Bapa di surga. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Tetapi pada waktu kami berjalan di dalam dunia ini, kami mau ada di dalam zona Engkau Tuhan. Kami mau ada di dalam daerahmu. Kami ada mau di dalam lingkupmu. Kami mau ada di dalam hadirat Engkau. Sehingga Engkau akan menuntun kami dengan tangan kananmu. Dan bahkan pada waktu kami terseok-seok, atau kami lelah letih lesu, Engkau akan menggendong kami. Walaupun kami berjalan di dalam lembah kekelaman, Engkau akan menjagai kami dengan tongkat dan gadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan Engkau akan mengantarkan kami padang rumput yang hijau, dan kepada aliran air yang menyegarkan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang Engkau lakukan. Saudara, mari kita berdoa untuk bangsa Indonesia, untuk presiden, wakil presiden, seluruh jajaran menteri, terutama yang menangani COVID-19 di gugus depan. Tuhan, berikan kekuatan kepada mereka, Tuhan, sehingga mereka akan dapat mendengar suara Engkau dan dapat juga menjadi alat Engkau untuk Engkau menetralisir semua virus-virus ini Tuhan, dengan vaksin-vaksin yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Biarlah vaksin ini menyebar sampai ke seluruh penjuru Indonesia, bahkan sampai ke seluruh penjuru dunia. Terima kasih Bapa untuk semua yang telah Kau lakukan. Kami mau menerima berkat Engkau sebelum kami mengakhiri ibadah kami dengan ibadah online ini. Maka berkat anugerah limpah rahmat kasih karunia kasih setia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang adanya manis dengan Allah Roh Kudus senantiasa akan menyertai dan memberkati kami berlimpah-limpah pagi hari ini sampai malam nanti, sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan menerima dengan iman kata bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.